Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Baik, sebelum lanjut menjawab tantangan Mbak Berli, sebenarnya apa sih yang membuat Mbak Berli itu sampai murka, sampai marah-marah? Sebenarnya ini pada awalnya saya koreksi tulisan beliau, di mana beliau ini menulis atau menawarkan pekerjaan. Nah, ini yang saya koreksi itu yang pertama adalah tulisannya. Pertama misalkan beliau menulis tanpa agensi, tanpa perantara. Padahal agensi dan perantara itu masih satu makna. Seharusnya tidak perlu ditulis lagi agensi. Itu pun tulisannya salah. Seperti apa tulisannya ini? Agensi. Nah, itu kan maknanya juga agen atau perantara ya. Seharusnya seperti apa? Nah, ini agensi. Jadi tulisannya seperti ini yang benar ya. Nah, ini agensi itu yang pertama. Mungkin pertama itulah yang membuat Mbak sampai murka ya. Yang kedua, tulisan interview. Beliau menulis seperti ini. Interview. Betul secara bacaan dibacanya betul seperti, cuman kalau tulisannya bukan seperti ini interview, tapi seperti apa ya, ini interview kalau menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan agar mudah dimengerti oleh orang lain yang ditawarkan kerja, ya seharusnya bukan pakai bahasa Inggris, sudah aja pakai bahasa Indonesia, misalkan tanpa perantara, terus langsung wawancara, udah itu aja. Nah, ini beliau sampai mereka. Itu sih awalnya sebenarnya yang membuat ya Mbak Berli sampai mereka seperti itu. Nah, terus beliau sampai menantang saya. Apa tantangannya? Coba edukasi masyarakat tentang Pi Network. Ya. Ini oke. Saya tidak bahas dulu Pi Network. Saya akan ulas dulu apa cryptocurrency ya. Canggel. Nah, itu apa sih cryptocurrency itu? Nah, ini mata uang digital, mata uang kripto ya, yang merupakan mata uang digital atau virtual yang dijamin oleh kriptografi. Kriptografi ini menjamin bahwa mata uang digital yang satu ini hampir tidak bisa dipalsukan ya. Nah, ini berjalannya itu di atas blockchain ya. Jadi yang namanya kripto itu pasti transaksinya di atas yang namanya bukan jaringan sih, teknologi blockchain. Nah, ini ya yang pertama, yang kedua lah. Terus apa hubungannya dengan Pi Network? Jadi ini yang sering kali menjadi pembodohan masyarakat ya, bahwa koin Pi atau koin Pi itu bisa dijadikan alat transaksi. Nah, ini ya, ini yang jadi pembodohan bagi masyarakat ya. Untuk saat ini ya, Mbak, transaksi jual beli di Indonesia itu hanya pakai rupiah. Nah, ini saya dari mana kok saya bisa mengatakan seperti itu? Ya, ada undang-undangnya. Nah, ini Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 bahwa alat transaksi jual beli yang sah untuk saat ini di Indonesia yaitu pakai rupiah. Silahkan saja Mbak bilang saya kampungan, tidak paham teknologi. Saya paham, meskipun saya tidak terlalu tertarik dengan yang namanya dunia kripto ya. Saya tidak terlalu tertarik cryptocurrency atau yang namanya tradingan. Saya itu tidak tertarik. Bukan berarti saya itu tidak paham dengan yang namanya kripto ya, dunia kripto. Sedikit-sedikit ya saya paham. Cuman yang saya paham adalah di Indonesia tidak bisa dijadikan alat transaksi jual beli, itu catat.
tidak bisa dijadikan transaksi. Mbak mau seperti ini. Nah, ini di Bali kasusnya. Nah, ini di Bali. Gara-gara transaksi menggunakan koin kripto diciduk, mau seperti itu. Mau. Jadi, sudahlah. Kalaupun misalkan menurut Mbak ini adalah proyek luar biasa, silahkan. Saya juga sebenarnya ada juga kawan-kawan yang namang di Pi Network, tapi biasa-biasa saja, tidak terlalu selebay itu, ya. Lebay, oh ini akan menjadi ya. Saya sih mungkin saja iya. Cuman yang jadi pertanyaannya untuk saat ini, begitu listing di exchanger langsung wow harga 4 miliar. Tidak seperti itu juga. Karena memang betul BTC itu, Bitcoin waktu itu tidak langsung mahal, ya murah dulu ya. Cuman itu statusnya sudah listing. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi pionir itu, kapan open minded ini yang ditunggu-tunggu, apakah setelah open minded langsung 4M? Oke, menurut beliau bertahap, tapi harganya akan 4M. Ini yang jadi pembodohan juga. Jadi yang saya ingin katakan ya Mbak, ini saya tidak dalam mengkritik cryptocurrency-nya ya. Kalaupun betul misalkan itu bisa listing di exchanger, itu statusnya bukan mata uang digital yang seperti digadang-gadangkan Mbak Berli ya. Untuk di Indonesia, mungkin di negara lain ada yang menggunakan koin kripto dijadikan sebagai alat pembayaran, tapi untuk di Indonesia saat ini tegas BI mengatakan adalah rupiah. Makanya sampai terjadi penangkapan di Bali yang transaksi pakai koin kripto. Yang di Bali, Mbak, coba beritanya dibaca. Itu pakai koin, ya ini pakai Pi Network yang belum ada harganya. Ya sih tetap ada kemungkinan, saya meyakini juga sih Pi Network itu kemungkinan ada harganya. Cuman kalau untuk dijadikan alat transaksi itu yang akan melanggar undang-undang, itu akan bertentangan, akan bertuburkan juga dengan regulasi yang ada di negara kita tercinta ini. Begitu, paham? Jadi Painet begitu, saya tidak menyangkal suatu saat akan open minded dan akan ada harganya, karena Nagaya pun itu sudah listing di exchanger, cuman harganya tak seperti yang digadang-gadangkan para membernya. Kepada saya mereka menawarkan akan harga 100 juta. Ketika sudah listing berapa harganya tuh? Memang betul itu pasti ada harganya, cuman kalau sampai 4M lah sudah itu halu. Jadi halu. Jadi begitu ya tentang Pi Network. Ini teman-teman semua jangan terkecoh dengan yang namanya informasi-informasi yang tidak jelas ya. Jadi coba ditelusuri juga regulasi di negara kita. Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 jelas alat transaksi jual beli tetap rupiah, bukan yang lain. Toh di Bali juga ada yang terciduk gara-gara transaksi menggunakan koin kripto. Itu yang bisa saya sampaikan ya, edukasi yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan terkecoh, jangan terjebak dengan yang namanya GCP 3, sekian, atau kalau dirupiahkan itu 4M. Jangan terjebak lah. Berharap boleh, tapi halu yang berlebihan itu yang tidak boleh juga lah. Ya silahkan sih kalau musim halusinasi 4M nanti saya beli A. Nah ini sekarang juga saya memantau grupnya Papa Wejan, itu beliau menjanjikan bisa dicairkan 200 jutaan lah, kalau nggak salah itu 270 juta itu akan bisa cair. Nah ini sebenarnya ini yang saya kasihan sih. Jadi orang-orang yang dikibulin itu yang menjadi sangat berharap ya. Jadi saya bukannya terbenci dengan Pi Network, cuman yang jadi masalahnya itu ya terlalu mengada-ngada bahwa Pi Network akan menjadi alat pembayaran. Jelas tidak bisa untuk saat ini. Mungkin
nanti bisa disahkan cryptocurrency bisa dijadikan alat pembayaran, itu mungkin saja bisa, tapi untuk saat ini ya alat transaksi tetap itu rupiah ya, itu ya. Oke, cukup sekian, inilah saya jawaban dari saya. Tantangan Mbak Berli suruh saya edukasi, nah itulah, coba saya tidak memaksa untuk berhenti nambang, cuman yang saya edukasi, jadi pineapple tidak bisa dijadikan alat transaksi, itu saja ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.